Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku 5 menit belajar bahasa Arab. Ya, sebelumnya kita sudah bahas definisi isim. Ya, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri isim. Jadi isim ini selain bisa kita kenali dari artinya, ya apakah dia menunjukkan manusia atau hewan dan seterusnya, kita juga bisa kenali dari ciri-cirinya. Ya, kita baca bukunya terlebih dahulu. Halaman 10 masih bab 2 ya, mengenal kata bagian 1. Di antara ciri isim adalah berawalan alif lam atau berakhiran tanwin. Namun alif lam dan tanwin tidak boleh berada dalam sebuah isim. Contohnya misalnya masjidun, sebuah masjid ini isim. Cirinya apa? Ada tanwin di akhirnya. Ya, tanwin itu kan an, in, un, itu tanwin ya. Kemudian al masjidu, masjid itu atau masjid ini termasuk isim. Ya, cirinya ada alif lam di awalnya. Contoh lain lagi misalnya madrasatun, sebuah sekolah. Ini juga isim, ada tanwin di akhirnya. Kemudian al madrasatu, ya sekolah itu atau sekolah ini ada alif lam di awalnya. Ya. Ya, ini ciri isim. Ciri isim itu ada banyak. Ya, di situ disebutkan baru 2 ya. Ciri isim itu diantaranya yang pertama ada alif lam di awalnya. Ya, ada alif lam di awalnya. Misalnya nih, ya, rajulun kita kasih alif lam menjadi ar-rajulu. Ya, ar-rajulu. Ar-rajulu, misal kita nggak tahu nih bahasa Arabnya apa, artinya apa gitu ya. Ar-rajul artinya apa sih, sehingga kita nggak bisa menentukan apakah dia masuk ke manusia, hewan atau tumbuhan atau yang lainnya. Tapi kita tahu dia itu isim. Tahu dari mana? Ada alif lam di awalnya. Jadi kalau ada sebuah kata yang berawalan alif lam, maka termasuk isim. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an kan ada alhamdu, ya. Alhamdu. Misalnya kita nggak tahu nih, alhamdu itu artinya apa? Ya, kita nggak tahu. Alhamdulillah artinya apa? Cuma kita tahu dia itu isim. Ya, tahu dari mana? Ada alif lamnya di awal. Ya, dia termasuk ciri isim, ada alif lam di awalnya. Ya, alhamdulillah artinya pujian, sehingga masuk ke sini nih. Sesuatu yang bersifat abstrak, ya. Ciri yang kedua itu ada tanwin di akhirnya. Tanwin itu an, in, un. Ya, ada tanwin di akhirnya nih. Contohnya tanwin semua nih, Muhammadun, rajulun. Ya, tapi harus diingat ya. Alif lam dan tanwin tidak boleh berada dalam sebuah kata. Ya, misalnya nih ar-rajulu, tidak boleh kita bacanya ar-rajulun. Nggak boleh, salah. Kenapa salah? Karena sudah ada alif lam di awalnya, maka nggak boleh ditanwin gitu ya. Kalau sudah dikasih alif lam, jangan ditanwin. Ya, mungkin nanti akan ada yang bertanya nih, apa bedanya ya isim yang ada alif lamnya dengan yang nggak ada? Misalnya ar-rajulu dengan rajulun, ya. Apa bedanya? Ini nanti insya Allah akan kita bahas pada babnya tersendiri. Ya, pembahasan tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Yang penting sekarang kita kenali ciri isim itu, kalau enggak alif lam di awalnya atau tanwin di akhirnya. Kemudian tambahin satu lagi, ya, antum tulis di bukunya, ciri isim itu berakhiran tak marbutoh. Ya, tak marbutoh itu tak yang melingkar kayak gini. Ya, contohnya misalnya, nah ini syajaratun, tun. Ya, syajaratun. Misalnya kita nggak tahu nih syajaratun artinya apa, ya. Tapi kita tahu dia isim dari cirinya. Cirinya apa? Yang pertama ada tanwin di akhirnya. Kemudian yang kedua ada tak marbutoh di akhirnya. Ya, contoh lain lagi misalnya madrasatun. Ya, madrasatun. Madrasatun nih cirinya ada 2, ada tanwin di akhirnya, ada tak marbutoh di akhirnya. Atau kalau misalnya kita kasih alif lam menjadi al madrasatu, ya. Al madrasatu. Kita tahu ini isim, ya. Meskipun nggak tahu artinya apa. Dari mana? Dari cirinya. Pertama ada alif lam di awalnya, kemudian ada tak marbutoh di akhirnya. Jadi ciri isim itu bisa lebih dari 1. Ya. Nah, ini 3 ciri isim yang harus dihafalkan. Yang pertama ada alif lam di awalnya, atau ada tanwin di akhirnya, atau yang ketiga ya dia berakhiran tak marbutoh. Nanti di tingkat lanjutan kita akan belajar ciri-ciri isim yang lain. Ada banyak ya ciri-ciri isim. Jadi sekarang intinya yang penting bagi antum adalah pertama, fahami definisi isim. Boleh definisi ringkas ya. Isim itu kata benda atau kata benda dan kata sifat, ya, atau kata benda atau kata sifat gitu ya. Atau kata yang menunjukkan 8 hal, ya, manusia, hewan,